Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Yulianti dari SLB Negeri 1 Ngawi. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi modul 2.3. Koneksi antar materi ini ada dua pertanyaan di situ. Yang pertama yaitu bagaimana peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitan dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Coaching itu sendiri adalah proses kolaborasi untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Jadi di sini ada beberapa hal terkait dengan coaching, yaitu dengan terkait dengan memaksimalkan potensi serta yang berkaitan dengan profesionalisme. Kemudian menstimulasi, kemudian mengeksplorasi apa yang dimiliki secara lebih kreatif seperti itu. Nah, di sini mungkin saya akan mengaitkan antara hal yang dipelajari di modul 2 ini dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memenuhi semua kebutuhan peserta didik secara lebih individual. Kita dapat menarik ke belakang terlebih dahulu mengenai konsep pendidikan itu sendiri, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntut segala kodrat dari setiap individu anak, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini Kemudian yang kedua adalah mengenai pembelajaran sosial emosional, di mana sebuah pembelajaran ini bagaimana kita mampu memberikan tuntunan kepada anak-anak, bagaimana mereka mampu mengelola kesadaran diri, kemudian mampu pengelolaan diri, mampu memiliki kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi, dan keputusan bertanggung jawab. Di sini saya mungkin memposisikan diri sebagai coach sebagai guru tentunya ketika dalam suatu proses pembelajaran itu sendiri, bagaimana saya kemudian sebelum mempelajari tentang teknik coaching ini, saya mungkin hanya sekedar memenuhi kebutuhan siswa itu, bagaimana melakukan suatu perbedaan-perbedaan di kelas, bagaimana saya melakukan suatu pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan hasil asesmen yang saya lakukan. Namun mungkin ketika coaching ini belum saya lakukan, saya hanya melakukannya secara searah, dalam arti ketika saya mengetahui kemampuan peserta didik, kemudian mengasesmen di awal, mengetahui kesiapan belajar dan sebagainya, saya hanya melakukannya secara sepihak. Dalam arti apa yang saya butuhkan, saya akan lakukan. Kemudian ketika saya mempelajari tentang coaching ini sendiri, saya betul-betul melibatkan peserta didik dalam mencukupi kebutuhan mereka. Dari mulai kesiapan belajar, saya akan melakukan proses diskusi dan sebagainya. Selain saya melakukan tes-tes dan sebagainya kepada peserta didik, saya juga akan melakukan diskusi kepada peserta didik yang bersangkutan tentang apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, bagaimana proses pembelajaran yang mungkin akan mereka lakukan ketika nanti suatu proses pembelajaran itu terjadi. Jadi ketika teknik coaching ini saya lakukan, saya akan lebih melibatkan anak-anak tersebut untuk bisa memilih apa-apa yang mungkin sesuai dengan mereka, apa-apa yang mungkin mereka senangi, apa-apa yang mungkin mereka butuhkan. Dan di sini kita akan terkait juga dengan pembelajaran sosial emosional, bagaimana mereka bisa memanajemen diri, bagaimana mereka memiliki kesadaran diri, bagaimana mereka memiliki tanggung jawab dalam memilih suatu hal. Nah, semua itu tentunya akan berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan terjadi nantinya. Bagaimana mereka bisa memanajemen diri sendiri ketika melakukan suatu proses pembelajaran, ketika memilih suatu metode atau media, atau mungkin memilih suatu langkah-langkah pembelajaran yang mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama. Dalam arti ketika kita sudah mempelajari teknik coaching ini sebagai guru, tentunya di mana coaching itu sendiri adalah pada hakikatnya adalah proses kolaborasi
yaitu memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki melalui proses stimulasi. Jadi kita menstimulasi peserta didik, kemudian dari stimulasi tersebut kita selanjutnya melakukan eksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Di sini teknik coaching itu sendiri tentunya kita sebagai guru memaksimalkan betul apa itu potensi yang berada di dalam diri peserta didik. Kemudian kita bisa melakukan stimulasi-stimulasi agar peserta didik lebih bisa kreatif, kemudian bisa mengeksplorasi apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada dalam pemikirannya. Tentunya hal ini juga akan berkaitan betul dengan apa itu pembelajaran sosial emosional, karena dengan pembelajaran sosial emosional untuk coaching ini sangat diperlukan, karena dengan pembelajaran sosial emosional ada beberapa hal yang mungkin bisa kita kembangkan dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu mungkin ada 5 ranah yang bisa kita kembangkan, yaitu meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan keputusan yang bertanggung jawab. Semua hal itu tentunya akan sangat dibutuhkan dalam teknik coaching, di mana kita dapat membentuk suatu pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya sangat membantu anak-anak untuk bisa meningkatkan potensi dirinya dengan cara yang lebih menyenangkan, dengan cara yang mereka sukai, dengan cara yang mereka tentu sangat menerima hal itu dengan baik. Seperti itu. Ketika kita berbicara mengenai refleksi yang kedua, yaitu bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan perkembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini kalau menurut saya kita dapat menilai semboyan pendidikan kita, yaitu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Hal ini sejalan dengan mungkin kita berpedoman bahwa tutwuri handayani adalah sebagai among, bagaimana guru memposisikan diri sebagai among ataupun coaching yang memberdayakan semua kebutuhan diri pada murid-murid. Jadi di sini kita sebagai guru sebagai among, yaitu menuntun apa yang ada di dalam murid, sehingga murid atau peserta didik mampu memaksimalkan potensi di dalam dirinya, mampu mengeksplorasi apa yang di dalam dirinya, mampu meningkatkan profesionalisme yang ada di dalam dirinya secara lebih intrinsik atau lebih intern, karena mereka melakukan hal tersebut tentunya dari dalam diri, bukan dari paksaan atau dari orang lain. Nah, inilah yang dinamakan bahwa peserta didik melakukan suatu hal itu diharapkan sesuai dengan apa yang ada dalam hati nuraninya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan itu semua tentunya akan berkaitan dengan apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di sini guru tentunya sebagai coaching atau among pada intinya adalah untuk menuntut anak-anak tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru hanya sebagai penuntun apa yang ada di dalam diri seorang anak. Ketika kita memposisikan sebagai guru, tentunya kita akan memperhatikan betul apa yang ada di dalam diri siswa, apa yang ada dalam potensi siswa tersebut, kemudian apa yang mungkin bisa kita eksplorasi dari siswa tersebut. Tentunya ini adalah suatu kolaborasi ketika kita memposisikan diri sebagai coaching atau among, kita berkolaborasi dengan peserta didik agar peserta didik tersebut mampu mengelola dirinya sendiri, memanajemen dirinya sendiri, kemudian membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab untuk pembelajaran-pembelajaran yang lebih baik. Baik, itu tadi sedikit ya mungkin refleksi yang saya sampaikan. Pada intinya bahwa ketika saya mempelajari tentang kode coaching ini sendiri, tentunya ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi, bahwa ketika saya belum mempelajari coaching ini, mungkin saya akan melakukan sebuah pembelajaran ini hanya satu arah, dalam artian saya belum melibatkan murid, dalam artian mungkin murid belum melakukan suatu proses pembelajaran ini dari motivasi intrinsik, namun mungkin masih dalam motivasi ekstrinsik, dalam artian motivasi yang mungkin timbul karena saya sebagai guru atau karena
saya minta atau mungkin karena memang merasa itu adalah tugasnya. Namun ketika saya melakukan atau memahami tentang coaching ini sendiri, saya berharap ketika hal ini saya pelajari, untuk selanjutnya mungkin akan saya terapkan betul bagaimana kita bisa membentuk suatu proses pembelajaran yang mungkin pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional ini kita bentuk betul bahwa sebuah proses pembelajaran kita bentuk menjadi sebuah proses pembelajaran yang well-being, artinya sama-sama nyaman, guru nyaman, anak nyaman melakukan sebuah proses pembelajaran dengan tentunya kesadaran intrinsik atau kesadaran pribadi, bukan karena orang lain. Ya, disinilah fungsi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana guru mampu menuntun anak-anak ini melakukan suatu proses pembelajaran dengan rasa senang, kemudian merasa nyaman, merasa bahagia, merasa merdeka. Mereka bisa belajar dalam suatu kelas dengan perasaan yang aman. Inilah mungkin selanjutnya akan saya terapkan lebih baik lagi untuk menciptakan suatu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dengan berprinsip pada teknik coaching. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Lili Yulianti dari SLB Negeri 1 Ngawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.